Kita akan pantau ini bagaimana sebetulnya sebaran dari hasil hitung cepat itu sendiri. Kita saksikan bersama. Baik pemirsa, inilah dia. Kita lihat hasil hitung cepat ini dari Maluku dan Papua. Memang ini adalah zonasi Maluku dan Papua dijadikan satu begitu ya. Yang unggul di sini kita bisa melihat ada pasangan Prabowo Gibran sebesar 63,65%. Nah ini sumbernya dari SMRC ya. Memang ini sangat jauh selisihnya, tetapi kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya, ini juga adalah wilayah Pak Jokowi ketika itu dia didukung oleh PDI Perjuangan. Karena itu kemudian kita lihat di sini Ganjar Pranowo yang juga berasal dari PDI Perjuangan, walaupun kalah dari pasangan 02, tapi suaranya relatif lebih besar daripada pasangan nomor 1. Kalau dari hasil survei nih, Pak Saidiman, apakah ada faktor tertentu yang membuat Prabowo Gibran bisa unggul jauh di Maluku Papua? Salah satu yang menarik dari wilayah ini, juga di wilayah-wilayah lain, sebetulnya apresiasi terhadap pemerintahan itu sangat tinggi. Sama seperti wilayah Sulawesi di mana pasangan 02 juga masih memimpin. Ya, ini menarik kalau di Sulawesi ya, karena sebelumnya salah satu basis dari PDI Perjuangan adalah Sulawesi Utara, tapi tampaknya beberapa hari menjelang pemilu pasangan 02 ke sana dan kampanye lebih masif di sana dengan slogan bahwa ini adalah kampungnya Pak Prabowo. Saya kira mungkin itu juga punya pengaruh di sana. Selain itu kalau di wilayah yang lain memang dari awal itu adalah wilayah-wilayah dari Prabowo Subianto. Wilayah Kalimantan kembali pasangan nomor 02 nampak memimpin. Ini 64,52% dan paslon 1 ini di urutan kedua ini ya. Ini ada analisis khusus mengapa jauh sekali ini paslon dengan pasangan 03. Ya memang selain ya Pak Prabowo memang dari awal juga cukup kompetitif di sana. Selain itu ada tambahan dari simpatisan Pak Jokowi saya kira yang sebelumnya memilih Pak Jokowi. Oke, kita melihat atau beranjak ke wilayah lain. Ke zona lain. Dari zona lain Bali, NTB dan juga NTT. Iya, ini menarik saya kira. NTB, terutama NTB memang agak lebih dekat ke Prabowo Subianto, tetapi Bali dan NTT itu adalah salah satu basis PDI Perjuangan, terutama Bali sebenarnya. Tapi kita akan lihat, ini data masuk sudah 44,64%. Kita akan lihat apakah pengaruh dari partai itu cukup besar ke pasangan Ganjar di sana, atau juga diambil oleh Prabowo Subianto, karena lagi-lagi ada faktor keluarga Pak Jokowi di sini yang juga adalah masih PDIP. Baik, kita geser ke Jawa Timur kali ini. Nah, Jawa Timur ini menarik. Kalau kita lihat pada pemilu sebelumnya, ini juga wilayah Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah bahwa pasangan 03 dan 01 ini sama-sama punya representasi warga NU. Tapi tampaknya faktor kedekatan dengan NU itu tidak terlalu berpengaruh di sana. Mungkin ada faktor lain di sana yang berpengaruh. Atau kita bisa lihat bahwa ada upaya secara serius dari Prabowo Subianto untuk melakukan penetrasi di sini. Karena 2 kali pemilu sebelumnya selalu kalah Pak Prabowo. Dan kali ini unggul jauh. Cukup jauh. Berikutnya kita akan melihat di Jawa Tengah seperti apa nih kira-kira. Nah, Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta ini sebenarnya wilayah pertarungan sengit sekarang, karena Gibran ini juga dari Jawa Tengah, Pak Ganjar juga dari Jawa Tengah, tapi nampaknya ini berubah komposisinya sekarang. Ini 2 kali pemilu terakhir ini selalu menjadi penentu bagi kemenangan Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto, tapi sekarang bergabung. Dan kita lihat hasilnya di sini. Walaupun kalah sebetulnya masih relatif cukup besar. Baik. Dibanding dengan provinsi yang lain. Kita bergeser ke Jawa Barat, akan ke hasil yang berbeda. Kantong suara terbesar ini ya. Ya, ini kantongnya Pak Prabowo. Tetapi kita lihat di sini yang menarik bahwa ternyata Anies Baswedan juga cukup berhasil meraih suara yang walaupun masih di bawah Pak Prabowo. Lumayan banyak ini ya. Cukup lumayan. Mungkin salah satu penjelasannya adalah bahwa sebagian wilayah Jawa Barat, terutama Jabodetabek gitu ya, Bogor, Bekasi, Depok, itu adalah wilayah partai pendukung Pak Anies Baswedan, PKS di sana cukup kuat. Jadi itu juga bisa menjelaskan mungkin. Baik, pemirsa, kita akan menuju ibu kota DKI Jakarta. Ini dia. Nah, ini juga.
persaingan sengit rupanya ini Jakarta ini ya. Iya. Kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya, DKI Jakarta ini sebenarnya diungguli oleh Jokowi ketika itu, walaupun tipis dengan Pak Prabowo. Tapi ya kita lihat hasilnya sekarang, memang ini ya basisnya Anies Baswedan dan terbukti di sini cukup signifikan suaranya, walaupun masih di bawah secara absolut dari suara Pak Prabowo Subianto. Dan yang nggak kalah penting juga nih, provinsi berikutnya kita bergerak ke Banten. Ini juga lumayan menarik ini ya kalau dari persaingan ini ya. Wah, ini juga menarik. Ini salah satu wilayah Anies Baswedan mestinya di dalam survei-survei sebelumnya. Tapi ya saya kira terkonfirmasi juga cukup besar. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo Subianto mendapatkan suara elektabilitas yang sangat signifikan di sana. Kita juga perlu ingat bahwa Banten ini salah satunya, ini adalah basisnya Golkar yang menjadi salah satu partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Memang dari awal PDI Perjuangan juga Pak Jokowi agak lemah di Banten. Jadi kalau sekarang suaranya lebih lemah, saya kira itu memang bisa diprediksi dari awal. Baik, Pak Saidiman dan juga pemirsa, kita menuju ke Sumbaksel atau Sumatera bagian selatan. Ini Sumbaksel ini memang ada beberapa provinsi begitu ya. Jadi dikelompokkan ada Sumatera bagian selatan dan juga utara. Tapi kita ke selatan terlebih dahulu nih. Iya, luar biasa, tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya kira memang Sumatera secara umum kalau kita berkaca pada hasil-hasil survei sejauh ini, memang ini lumbungnya Prabowo Gibran, dan sebelumnya, pemilu sebelumnya juga ini basis dari Pak Prabowo Subianto sebelumnya. Jadi kalau kemudian ditarik sekarang ke Pak Prabowo setelah bergabung dengan Gibran, saya kira ini juga bisa diprediksi dari awal. Oke, kita akan menuju ke Sumatera bagian utara kali ini. Wow, di sini terlihat berbeda dari wilayah-wilayah sebelumnya. Betul, tadi Prabowo lebih banyak unggul, sekarang terbalik ini ya. Meskipun ketat ini ya. Ketat. Kita mungkin bisa melihat bagian-bagian tertentu, misalnya Aceh atau Sumatera Utara dibandingkan dengan Sumatera Barat, memang kita harus lihat breakdown ya secara lebih spesifik. Tapi kalau kita breakdown, datanya tidak mencukupi. Tapi saya kira di masing-masing wilayah ini memang ada kompetisi yang sangat ketat. Misalnya Prabowo Subianto kemungkinan ya di Sumatera Utara dengan penduduk yang relatif lebih banyak mungkin lebih unggul, tetapi di Sumatera Barat misalnya, walaupun dulu basisnya Pak Prabowo, tapi kalau kita lihat karakter pemilihnya itu tampaknya mungkin akan lebih cenderung ke Anies Muhaimin begitu ya, dengan religiusitas yang lebih kental di sana ya. Sementara Pak Prabowo mungkin unggul di Sumatera Utara, Pak Anies Muhaimin di Sumatera Barat, mungkin Aceh jadi pertarungan di sana juga, siapa yang lebih unggul. Tapi kalau kita lihat di sini selisih suaranya sangat ketat, jadi ada pertarungan yang sangat sengit di wilayah ini antara Prabowo Subianto dan Anies Muhaimin, dan secara konsisten di wilayah Sumatera Ganjar Mahfud lebih di bawah suaranya dibanding dua pasangan calon yang lain. Baik, terima kasih Pak Saidiman untuk komentarnya terkait dengan bagaimana quick count yang berlangsung tadi di tiap-tiap wilayah. Selanjutnya kita akan kembali juga berbincang ini dengan Pak Hendro. Kali ini kita akan berbincang dari indikator politik. Kami silahkan Bapak mungkin untuk beristirahat terlebih dahulu. Kita akan mengundang Pak Hendro untuk kembali memperbincangkan atau melihat bagaimana hasil hitung cepat atau quick count. Mari bergabung bersama kami Bapak. Ini kita akan bergantian ya. Kita akan mendengar bagaimana analisa dari indikator nih ya. Analisisnya seperti apa nih ya. Kita akan lihat kalau dari hasil hitung cepat. Nah, ini kan kita masih akan terus bergulir. Ada beberapa lembaga survei yang memang ditampilkan pemirsa. Ini kita akan lihat bersama. Inilah wilayah Papua. Maluku dan Papua. Pak Hendro, kita bisa melihat 47% dari indikator politik memenangkan pasangan nomor 02. Ya, betul sekali. Kita dalam survei sebelumnya ini tidak jauh berbeda ya. Maluku ini sekarang sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul di situ. Sebelumnya sebetulnya itu basis PDIP, tetapi bahkan di sana juga Nasdem cukup kuat di Papua ya. Tetapi tampaknya Pak Prabowo bisa unggul di situ. Ini sudah terlihat beberapa minggu sebelumnya bahwa Pak Prabowo sudah berhasil untuk mengungguli wilayah Papua ini. Oke. Kita beralih ke wilayah selanjutnya, ini dia Sulawesi. Bagaimana pasangan 02 masih unggul tinggi, saya rasa dibandingkan dengan pasangan lainnya?
Ya, Sulawesi ini agak unik. Dulu 2014 itu khususnya Sulawesi Selatan, ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK, itu termasuk basisnya Pak Jokowi. Nah, tetapi kemudian ke sini itu Pak Prabowo bisa mengambil alih wilayah Sulawesi. Dulu Pak Prabowo hanya unggul di beberapa tempat gitu ya di Sulawesi ini, tetapi pada pemilu 2019 sebagian juga sudah unggul, misalnya Gorontalo ya, karena waktu itu Pak Prabowo sama Pak Sandi ya, dan itu cukup mengangkat ketika di Sulawesi. Tapi sekarang tampaknya memang unggul Sulawesi. Dari Sulawesi, ini Pak Hendro, kita bergeser ke Kalimantan. Ini rupanya juga masih unggul. Apakah ada analisis tersendiri terkait Kalimantan dari hasil dari indikator? Ya, kalau Kalimantan ini memang Pak Prabowo sudah cukup lama unggul di sini ya. Meskipun pemilu sebelumnya itu wilayah Pak Jokowi. Tapi kita tahu bahwa sebagian besar pemilih Pak Prabowo ini adalah simpatisan atau mereka yang sangat suka dan puas dengan Pak Jokowi. Jadi pemilih-pemilih non-PDIP di mana Pak Jokowi itu unggul, maka sekarang ini pindah praktis ke Pak Prabowo. Baik, kita ke wilayah selanjutnya. Bergeser kita ke Bali dan NTT. Dan juga NTB ya. Nah, kalau kita lihat nih lagi-lagi ya Pak Prabowo unggul di sini, tapi perlu diingat bahwa Pak Prabowo itu unggulnya dulu di NTB. NTB unggul ya, NTT tidak. Nah, di survei kita itu Mas Ganjar sebetulnya ini kan breakdown dari beberapa wilayah ya. Masih unggul di Bali ya, tetapi lainnya memang sudah melemah dan diambil alih oleh Pak Kita Prabowo. melihat Jawa Timur sekarang Pak Hendro, bagaimana? Jawa Timur ini belum lama sebetulnya. Sebelumnya kan Mas Ganjar di sini unggul, tetapi beberapa waktu belakangan memang intensif di sana dan tampaknya untuk paslon nomor 1 cawapresnya dari Jawa Timur kan, kemudian Pak Mahfud juga dari Jawa Timur, tapi tampaknya beliau berdua ini tidak bisa merebut wilayah basisnya. Meskipun demikian, di sini sebetulnya ada terjadi split ticket voting, yaitu para warga PKB tetap kuat di situ, di survei kita, tetapi pilihannya tidak otomatis ke Pak Muhaimin Iskandar. Nah, dari Jawa Timur ini Sila, Pak Hendro, kita bergeser kembali. Kita akan melihat bagaimana sebaran peraih suara untuk di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta ini. Ini menjadi salah satu yang paling menarik untuk dibicarakan, melihat bagaimana pasangan 02 bisa menguasai wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Pak Hendro. Ya, betul sekali. Ini termasuk wilayah yang baru dimenangi oleh pasangan 02. Beberapa minggu sebelumnya 03 itu masih sangat dominan. Nah, ini mungkin kita bisa kaitkan bagaimana lagi-lagi peran Pak Jokowi yang datang ke sana misalnya gitu ya, meskipun orang bisa bilang pendukungnya tidak kampanye, tetapi paling tidak Pak Jokowi kehadirannya ke sana selama beberapa hari itu turut memberikan magnet tersendiri, magnet tersendiri itu ya. Baik, beralih kita ke wilayah Jawa Barat. Ini dia. Kita lihat Jawa Barat merupakan salah satu kantong suara ini ya. Nah, kalau kita lihat sementara, ini Pak Prabowo kan sebelumnya juga dapatnya mirip-mirip ini ya. Jadi tidak mengherankan kalau Pak Prabowo ini basis Jawa Baratnya memang cukup bagus ya. Dari awal memang cukup unggul. Meskipun di sini kita lihat Pak Anies juga kuat. Dan Pak Ganjar sebelumnya tidak segini perolehannya karena daerah Pantura itu sebetulnya basisnya Pak Ganjar. SMS, Sumedang, kemudian Subang, Majalengka itu basisnya Pak Ganjar. Itu sekarang tergerogoti juga. Baik. Selanjutnya pemirsa, kita bisa melihat tadi beberapa wilayah yang sudah ditampilkan bagaimana sebenarnya bisa terlihat salah satu pasangan calon, tepatnya pasangan calon nomor urut 2 memang terlihat unggul di beberapa wilayah. Tapi ini belum mengikat begitu ya, karena memang suara masih terus akan terus masuk begitu ya hasil hitung cepatnya. Masih, meskipun ini sudah masuknya itu sudah cukup merata. Dari Sumatera sampai Papua sudah masuk suara, meskipun kalau persentase secara total memang masih rendah ya. Kita baru sekitar 28% ya. Jadi berbicara mengenai Sumatera, Pak, kita akan lihat kembali Sumatera bagian selatan. Ini dia.
Sumatera bagian selatan tidak mengherankan karena ini basisnya Pak Prabowo sejak awal ya. Pak Prabowo selalu menang di sini di Sumatera Utara, Sumatera Selatan ya. Gerindra juga termasuk kuat di situ. Jadi memang tidak mengherankan kalau di situ ya. Meskipun PDIP sebetulnya cukup kuat juga di situ. Nah, jadi Pak Prabowo tampaknya mengulang bahkan memperkuat perolehan dibandingkan pemilu sebelumnya. Baik. Dari Sumatera bagian selatan, kita akan melihat wilayah lain yang tentunya Sumbakut ya, Sumatera bagian utara. Ini perolehannya juga masih unggul, bisa dijelaskan ini, tapi Anies juga lumayan tinggi. Menarik, Sumatera bagian utara ini pasangan 01 nampaknya memberikan perlawanan seperti itu. Betul. Pak Hendro. Di survei kita, Pak Anies itu unggul di Aceh. Jadi Pak Anies unggul di Aceh, Pak Prabowo kalah sama Pak Anies. Nah, kalau kita bicara Sumbakut secara keseluruhan, maka sebetulnya Pak Prabowo ini dulunya tidak terlalu kuat juga di sini, tapi Pak Jokowi kuat di sini. Dan lagi-lagi di sini ada faktor Jokowinya ya, meskipun kemudian kalau kita lihat basis Muslimnya itu Pak Anies cukup kuat. Baik.